Islam kita tidak ada bedanya dengan agama lain itu. Kayak Yahudi, Kristen ya. Sebutannya juga Allah gitu. Hanya pengucapannya aja yang berbeda tuh. Eloh, Elohim ya kan. Nah, nama Tuhan itu banyak disebut oleh beragam agama. Sebenarnya sama. Semua itu merujuk pada yang satu itu atau kita sebut Esa ya. Begitu juga dengan syahadat. Yahudi mengaku Tuhan itu Ahad, sama dengan Muslim. Semua agama punya prinsip bahwa Tuhan yang tertinggi itu Esa. Nah, jadi nggak ada hebatnya kalau tahu bahwa nama Tuhan itu Allah, lalu mengaku dia sebagai satu-satunya Tuhan. Sejak Adam orang sudah tahu itu. Yang hebat itu adalah pada engkau sebut namanya, dia hadir begitu. Aki, saya minta Artinya 1 menit ya begini, nanti ya. Saya minta 1 menit ya Oh, nanti. Boleh. Oke, Silakan. lanjut. Nah, aduh, mana tadi? Gini, sekarang kita harus memahami begini, Bung Edis. Agama itu sebenarnya ada dua tipe dia. Agama hakiki atau biasanya kita sebut dengan agama samawi, sama agama palsu. Agama yang tereduksi agama asli itu agama palsu. Nah, agama yang memiliki karomah dan mukjizat, ketika disebut namanya dia hadir. Sedangkan agama palsu adalah agama yang namanya disebut-sebut tapi dianya tidak menjawab, nggak hadir. Disitulah perbedaan Tuhan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW itu bukan sekedar Tuhan konsep manusia, tetapi dia dekat di hati. Itulah yang dimaksud dengan Muslim, Islam, rahmatan lil alamin. Tuhan yang dikenalkan oleh baginda Muhammad SAW. Silakan Bang, waktunya. Oke, siap. Gedein host. Matiin dulu timernya dong. Oke, timernya di Nggak ada stop sistem dulu. pause loh, jalan terus. Oh, siapa Sebentar, bilang? sebentar. Pause, Kita pause. sebentar, Ngeri kita memang ini. kita 25 sambut menit, dulu. 25. Sebentar, diam dulu. Kita sambut dulu Bunda Korla hadir di Komal kita. Assalamualaikum Bunda Korla. Bentar ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo jalan terus Assalamualaikum. waktunya. Ayo. Ntar dulu, gedein dulu. Sebentar. Oke, siap. Assalamualaikum Bunda. Aja di Ini bawah, sudah ke nyimak predator aja ya di bawah sini. dulu ya. Tadi soalnya Nggak apa-apa, ada Bunda, bilang di sini aja, katanya biar Nabi rame. Muhammad darahnya diminum itu hadis Lanjut ya, palsu. menghabiskan waktu. Oh, hadisnya palsu ya Bunda? Gini aja, apa Nggak saya ada. mau diskusi sama ibu ini? Nggak ada Gimana Bu? hadisnya. Ntar dulu, saya menghabiskan 22 Lanjutkan detik dulu, dulu, boleh nggak? habiskan waktu. 22 detik, boleh nggak? Ngeri memang, saya ngeri. Teman-teman. Biarkan Bang Ardi dulu. Habiskan waktu dulu Bang. Sebentar teman-teman, saya Biarkan mau Bang yang meminta waktu tadi. Astaga, saya sambut dulu. Aduh, teman-teman ini gimana sih? Nggak tertib sekali. Baik. Oke, sekarang kita masuk kepada waktunya saudara siapa tadi? Bang Ardiansyah ya? Iya Bang Ardi. Siap. Oke, silakan. Oke. Saya menuntut pengertian dari Nabi Muhammad. Dia kan bawa ini pengertian dari Nabi Muhammad. Sebetulnya itu bukan pengertian dari Nabi Muhammad ya, tetapi tafsir dari Kemenak. Nih, kalau nggak percaya, nih mengharamkan yang halal, menghalalkan yang haram. Ini yang dibaca sama dia, sama Edi. Coba. Nah, ini tafsir ini. Ini maksiat, ya, membabi buta dan lain sebagainya. Nah, pengertian definisi dari Nabi Muhammad mana? Di sini nggak ada tertulis gitu. Itu hanya itu tafsir. Waktu habis, Gitu loh. Abang Ardiansyah, waktu Rahmat. habis. Bang Arjuna, karena ini saya yang Oke, sekarang Bang giliran Arjuna. dari Jadi gimana kalau narasumber diserahkan sama saudara saya jadi Bang Kristen. Arjuna? Gak boleh gitu, kamu gak boleh serakah dong. Bukan, saya kan yang bawa tema ini, Gilirannya. soalnya jadi terpecah ini jadinya. Nggak fokus. Saya mengerti Bang Edi. Sebentar, saya mengerti Bang Edi. Biar saya jelaskan juga. Gak apa-apa. Oke, silakan Jadi, kepada narasumber Kristen. Pertama, Timernya dijalankan. yang siapa nih? Suaib, jangan ngarang-ngarang cerita ya Bang ya. Jadi nanti bisa jadi apa namanya dengan atau dusta. Saya tidak pernah mengatakan seperti itu. Dan kita ini fokus tentang bukan. Jadi bukan persoalan
Tetapi persoalan definisi menuhankan ini dalam hal fisik dan metafisik. Di sini kita memang lagi melihat kondisi hal yang fisik dan metafisik. Nah, hal yang lebih otoritas, lebih tinggi, tentu kita mengikuti. Nah, disitulah kita mencari kata sepakat atau kesimpulannya, artinya menuhankan itu otoritas yang lebih tinggi karena dia maha kuasa. Dia berkuasa. Karena orang yang sesuatu yang lebih tinggi dari kita mempunyai otoritasnya itu lebih tinggi dan kita harus mengikuti dia. Walaupun di dalam hal yang metafisik dia tidak maha kuasa, tetapi dalam hal yang fisik itu dia berkuasa. Nah, disitulah letaknya untuk kita mencari satu kesimpulan apakah mengikuti kehendak yang lebih otoritasnya lebih tinggi atau tidak. Itu dulu. Jadi kita definisikan itu. Gitu. Kita mengikuti dia, kita memuja dia, kita menyembah dia karena dia otoritas, kita menganggap dia itu otoritas lebih tinggi. Sehingga hal yang fisik tadi dengan metafisik bisa disatukan. Gitu loh. Disitulah letak kesimpulannya di mana kita menuhankan. Gitu. Artinya kita mengikuti yang lebih otoritasnya lebih tinggi daripada kita. Atau kekuasaannya lebih tinggi daripada kita. Baik hal yang fisik maupun metafisik. Tentulah yang metafisik itu Allah yang tidak pernah kita lihat, gitu. Tetapi hal yang fisik itu yang kita lihat dengan kasat mata. Nah, di sini yang kita mau persatukan antara hal yang metafisik dan fisik ini kita persatukan. Kita mengikuti apa yang otoritasnya lebih tinggi. Disitulah baru kita simpulkan, disitulah yang namanya menuhankan. Karena kita menyembah dia dan kita memuja dia yang otoritasnya lebih tinggi daripada kita. Gitu loh. Artinya kita mengikuti segala apa yang diperintahkannya. Itulah menuhankan. Disitulah kita tarik kesimpulan antara fisik dan metafisik tadi. Saya rasa seperti itu ya, supaya kita definisi ini yang kita perlu, alurnya kita perlu cari gitu. Atau kita perlu satukan. Apakah menuhankan itu mengikuti otoritas yang lebih tinggi? Kalau setuju itu oke. Gitu loh. Saya rasa itu saja. Oke, thank you very Waktu much, habis. Mr. Arjuna. Baik, kembali kepada narasumber Muslim, Saudara Sueb. Oke, aku ya. Nah. Jadi apa yang dikatakan Arjuna tadi, ya, itu Anda harus melihat seperti yang saya terangkan tadi. Ruang lingkupnya apa dulu? Begitu. Kalau dia jenderal, otomatis hanya di kantor. Kalau dia bos, otomatis hanya di, misalkan bos pemilik restoran, berarti hanya di restoran. Dia memiliki otoritas, memiliki kuasa penuh. Sama-sama halnya ketika pada saat dalam Al-Quran di surat An-Naziat, kalau nggak keliru di ayat 78, ketika Fir'aun mengaku sebagai Rob, Anna rabbukumul a'la. Karena apa? Dia memiliki kerajaan, dia memiliki kekuasaan. Tapi ruang lingkupnya cuma di batas kerajaannya dia doang, di Mesir doang, bukan di negara lain, cuy. Berbeda dengan Allah. Begitu. Ya. Nah, berbalik lagi, dalam Matius pasal ke-4 nomor 10 yang ayat dalil yang saya bawa tadi, ya. Di sini kan engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Nah, di sini dalam original teksnya mengatakan begini. Haydan i marle i so zillakh shattana katibger dal maria al haq tisgod wale bal khodai, ya, tifloi sorry. Nah, tisgod karena bahasa Aramek gak ada jim, sagat, bersujud. Nah, berarti ya di dalam hal ini Yesus Christ jangankan memerintahkan kepada manusia ya, memerintahkan kepada setan pun menyembah kepada Allah. Begitu. Dan juga pada cross reference pada Matius pasal ke-4 nomor 10 tadi, itu merujuk kepada Ulangan pasal ke-6 nomor yang ke-13. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu, kepada dia haruslah engkau beribadah, dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Nah, dalam original teks yang mengatakan et Adonai Eloheicha tirave oto ta'avot uvismo tas tisavea. Nah, ta'avot beribadah.
Nah berarti di sini kitab yang lebih senior daripada Biblos itu sendiri yang ditumpangi oleh Kristianos Yunani Antioquia, ya, Yesus Kristus pun masih mengikuti perintah langsung dari Allah, dari Hashem, dari Taurat, begitu. Ya, apa yang dilaksanakan Yesus Kristus? Perintahnya ada, landasannya ada. Lah Kristen bagaimana? Menyembah kepada Yesus, buktinya nggak ada, dalilnya nggak ada, ajarannya nggak ada, bimbingannya nggak ada, statementnya nggak ada, argumentasinya nggak ada, tapi dilaksanakan. Landasan dari mana? Begitu. Jadi perbiasakan melakukan sesuatu, ya, bergerak sesuatu, berargumentasi itu. Ada landasan acuannya, buktinya ada. Tunjukkan bukti dulu baru bacot. Begitu. Waktu Silakan. habis. Oke, sekarang giliran narasumber Host, Kristen. saya izin interupsi sebentar, host. Boleh? Ya, Interupsi sebentar aja. apa interupsinya? Begini, izin dalam diskusi ini kan ada teman dari Kristen ya. Nah, etika berdiskusi itu harusnya dua arah. Kalau Iya. Edis dan Bang Arjuna itu kan satu arah dari tadi. Mereka bukan Muslim, jadi nggak cocok gitu untuk melakukan penyerangan, tapi tidak pernah berdefinisi tentang ajaran mereka, konsep Tuhan mereka, cara menuhankan, begitu kira-kira. Itu interupsi dari saya. Oke, disitulah kesempatan Muslim nanti mempertanyakan dalam kesempatan waktu yang ada sebagai narasumber Muslim, manfaatkan atau sisihkan waktunya untuk Anda mempertanyakan balik apa konsep ketuhanan dalam keyakinan Kristen misalnya. Jadi biar ada dua arah saling melengkapi informasinya. Begitu teman-teman. Jadi ini adalah manajemen waktu dan manajemen narasi masing-masing pihak. Silakan narasumber Kristen yang ke selanjutnya adalah Brother Edis ya. Tadi itu udah ngeluarin ketapel ya, dan itu udah kena langsung di jidat tuh, buak gitu, sampai ada tadi ibu-ibu datang tadi, perempuan ngomong, wah itu hadis palsu, hadis palsu. Ya ini memang jurus terakhir ketika sudah terpergok bahwa kalian mentuhankan adalah mengatakan bahwa riwayat itu palsu. Itu jurus terakhirnya, karena udah nggak ada lagi obatnya. Obatnya hanyalah mengatakan bahwa itu palsu. Padahal Ustadz sekelas Abdul Somad itu mengatakan itu sohih. Ya, Bahar bin Smith itu yang kalian katakan Habib keturunan Muhammad itu mengatakan sohih, kencingnya Nabi ya diminum, ya darahnya diminum, ya bahkan orang keringatnya itu katanya bau harum bagaikan 1000 bunga tuh ya. Tapi kalian mengatakan oh itu palsu, doib, karena kalian memang udah kehabisan akal memang membantahnya gitu ya. Jadi memang sudah terbukti lah ya bahwa di dalam Al-Quran darah diharamkan, tidak ada sih itu pengecualian, nggak ada di situ darah Muhammad boleh diminum, nggak ada. Tapi oleh pengikutnya darah Muhammad diminum, dan Muhammad ngomong apa ketika darahnya diminum? Ada kali, hei, kan ayat Quran ngomong gini, darah nggak boleh diminum, kenapa kamu minum darah saya? Mana ada Muhammad ngomong gitu? Yang Muhammad katakan begini, haram kamu disentuh api neraka. Bayangkan seorang Muhammad menentukan orang bisa masuk neraka dan masuk surga. Ya, ngeri ini kawan, ngeri. Ya, kemudian lagi ya, kalau kalian mengikuti penjelasan Muhammad di dalam Al-Quran dikatakan apa? Ya, janganlah kalian mengatakan yang dusta, katakanlah yang benar. Contoh di dalam Al-Ahzab ayat 70. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, katakanlah perkataan yang benar. Katakan perkataan yang benar. Tapi apa isi di dalam hadis? Muhammad membolehkan kalian berdusta di dalam 3 hal. Padahal Al-Quran bilang, katakanlah yang benar. Lagi-lagi kalian turuti Muhammad. Ya, mau yang mana lagi? Mau di sisi mana lagi ya? Ya, mau yang mana? Coba biar ini saya paham. Di dalam Al-Quran dikatakan, hidup matimu hanya untuk Allah. Tapi apa yang Muhammad lakukan? Umat Muslim lakukan? Hidup matinya. Ya bahkan kemarin ditanya, kamu rela mati nggak demi Muhammad? Rela saya mati, mengorbankan nyawa saya demi Muhammad katanya. Tuh, bahkan hidup matinya untuk Muhammad bukan untuk Allah. Ya, ngeri kawan, ngeri kawan ya. Jadi saya merasa nggak bisa fokus ya, karena jadi Bang Arjuna jadi berdua, Bang Arjuna juga nggak fokus ke situ, malah kemana-mana gitu ngikutin KBBI. Maksud saya itu kita itu mendefinisikan mentuhankan menurut Muhammad sendiri. Nah itu kita balikin lagi ke Muhammad, bener nggak kriteria yang digunakan Muhammad itu gitu loh. Ya,
Jangan bilang lagi menuhankan menurut KBBI, menuhankan menurut KBBI. Apalagi tadi itu ngomong ini Depak. Ya ini karena nggak pernah baca tafsir. Ya Depak itu ngambil dari mana? Ngambil dari penjelasan Muhammad di dalam tafsir Ibnu Katsir. Ya, gitu ya. Oke. Sebenarnya dalam dialektika, Edis, kamu menukilkan perkataan seseorang yang kamu kutip nama-namanya tadi itu bukan sebagai data itu. Seharusnya kan kalau memang ada hadis itu tunjukkan hadisnya, riwayat siapa, di kitab apa, di sahih apakah di Sahih Bukhari, Sahih Muslim atau kitab-kitab hadis lainnya. Masa menukilkan perkataan dinisbatkan kepada orang, masa gitu sih cara diskusinya, Edis? Tapi ya udahlah, biar penonton yang menyaksikan antara narasumber Muslim dan Kristen siapa yang membawa data dan siapa yang ilmiah gitu. Silakan sekarang posisi kedua ada Brother Ardiansyah. Silahkan manfaatkan waktunya. Bang Ardiansyah, monitor. Oke, saya berikan kesempatan kepada narasumber Muslim. Bang Iqbal mau mengambil alih? Siap, Ustaz. Silakan. Izin, Ustaz. Begitu narasumber bernarasi, timer berjalan. Boleh Bang An. Ini ya. Ini saya mendengar ya narasi dari Bung Edis ini sangat bobrok di situ ya. Nggak ada ilmu yang bisa diambil di situ. Karena dia memahami konsep penyembahan di Islam itu secara penuh ya, dengan akal yang dangkal di situ ya. Karena Islam itu secara hakiki adalah tahu nama. Dia melebur dalam hakikat zatnya Allah tuh. Alias terkonek. Itulah maknanya makrifat. Di Kristen ada nggak makrifat? Kasih penjelasan di sini, di room ini. Makrifat di Kristen bagaimana? Jelaskan, karena Anda Kristen. Jangan bikin malu, Dis. Makrifat itu bukan sekedar secara fisikal lahiriah ya. Tapi secara batiniah. Ada arus di dalamnya. Nah, artinya Islam itu bukan sekedar mengucap kata Allah atau 2 kalimat syahadat secara fasih maupun secara lugas. Bukan itu Islam sebenarnya, Dis. Kalau kamu lihat ayat Al-Quran, jangan menuhankan nafsumu. Tahu-tahu kamu menyimpulkan bahwa kami umat Islam ini menuhankan Rasulullah yang mengajarkan tentang itu. Masya Allah, kedunguan yang sangat fasih di sini terhadap Edis ya. Vibrasi kehadiran Allah, Rasulnya itu di setiap kata-kata yang kita ucapkan sebagai umat Muslim. Jadi kalimat itu menjadi kalimat hadis. Pernyataan itu menjadi penyaksian Edis. Hipotesa itu menjadi realita. Sebab apa? Kalau sekedar mengucap dan menghafal, semua orang mampu, Dis. Anak kecil juga mampu. Yahudi pun lebih fasih dari kami umat Islam. Allahnya hadir atau tidak? Itu jadi pertanyaan. Kamu ini bagaimana? Ketika kita minum dari Rasulullah, Allahnya hadir nggak di situ? Enggak, artinya tidak terkonek di situ, Edis. Orang lain sebagai berbicara syariat itu boleh mengimani syariatnya, boleh tidak. Islam itu tentang kehadiran Tuhan, bukan fasih menyebut Tuhan. Islam itu zikir, Dis. Ingatan yang terintegrasi itu dengan Tuhan, itulah Islam. Islam itu seperti yang dilakoni oleh para nabi. Rasulullah Muhammad itu nabi atau bukan? Nabi. Terus kami umat Islam mengikuti nggak? Mengikuti. Karena terkoneksi langsung dengan apa? Zahirnya Allah. Sekarang pertanyaan saya, Dis, kepada kamu, biar ada ilmunya di sini. Saya bertanya kepada kamu, zahirnya Bapak itu apa? Ya? Batinnya Bapak itu yang mana? Jelaskan ke saya, biar ada isinya di sini. Terima kasih, host. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, sekarang giliran. Ada mau di stop? Ya, di stop. Narasumber Kristen kedua ada Brother Arjuna. Silakan, Brother. Timer berjalan begitu narasi dimulai. Jadi tadi memang kita lagi belum sepakat tentang ini. Jadi bukan persoalan ruang lingkup di sini. Ruang lingkup yang terkecil pun itu tetap dikatakan menuhankan.
jangan kita melihat bahwa ruang lingkup lebih besar alam semesta dengan ruang lingkup lebih kecil itu kita justru membedakan. Nah, bagaimana kita mencari kesimpulan yang sama untuk menyimpulkan atau untuk menyepakati tentang menuhankan ini. Jadi kata menuhankan ini menurut pendapat saya itu mengikuti walaupun dalam ruang lingkup kecil. Jadi bukan persoalan nama yang kita mau bahas dulu di sini. Jadi persoalan definisi sehingga kita bisa maju ke depan lebih lebih maju untuk melangkah ke depan. Jadi begitu. Jadi bukan persoalan apakah ruang lingkup itu kecil, apakah dia sebatas kerajaan atau sebatas wilayah dusun misalnya, bukan persoalan itu. Tetapi persoalan menuhankan ini artinya standarnya kita mengikuti otoritas yang lebih tinggi daripada kita. Jadi kalau saya mengatakan bahwa itu mengikuti artinya menuhankan, gitu. Dan saya dalilnya tentang mengikuti ini, misalnya di dalam Matius misalnya ayat 24 ya, dikatakan di situ barang siapa mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya. Jadi kalau kata mengikuti tadi yang saya berpendapat tentang definisi menuhan, mengikuti otoritas apa yang diperintahkan yang lebih tinggi, yang lebih punya otoritas kuasa lebih daripada kita. Jadi bukan persoalan ruang lingkup. Mau ruang lingkupnya kecil apapun atau ruang lingkupnya alam semesta, tetapi kita mengikuti. Jadi inti daripada menuhankan itu sebenarnya mengikuti otoritas yang lebih berkuasa di atas kita. Gitu loh. Itu yang harus dipahami. Sebab kalimat-kalimat baik di dalam kitab, Alkitab maupun di dalam Quran itu kata menuhankan itu tentu mengikuti apa yang diperintahkan otoritas lebih tinggi. Kalau kita baca di surat Yunus misalnya ayat 50, di situ kata Rab digunakan untuk kepada Yusuf dan juga kepada Rab, kepada yang ilahi. Nah, kata ilahi itu tidak bisa ditempatkan kepada hal yang fisik. Hanya kata Rab yang bisa ditempatkan kepada yang fisik dan metafisik. Sedangkan kata ilahi hanya bisa ditempatkan kepada hal yang metafisik. Nah, ini yang kita mau katakan menuhankan di sini mengikuti hal otoritas yang lebih tinggi daripada kita. Gitu loh. Jadi bukan persoalan dia itu ruang lingkup kecil dan besar, tidak. Gitu. Jadi kita harus sepakat dulu kata menuhankan ini. Apakah sependapat dengan saya mengikuti atau tidak? Bang Arjuna, waktu habis. Oke. Karena berhubung Instruksi Edis, Bang Ali, ya. saya harus turun dulu Bang Bang Ali. Oh ya, baik Mau Bang pulang Ali. dulu, Makasih Bang. banyak atas Oke, Ya, bantuannya. Ya. Jadi kebetulan teman-teman, Edis harus angkat jemuran katanya. Jadi kita lanjutkan diskusi santai, dialog sehat saja, tiktokan antara ada narasumber teman Kristen Pak Arjuna di sini. Kita clearkan. Mungkin saya ingin bertanya kepada Pak Arjuna. Pak Arjuna, ketika Anda kecil, orang tua Anda pasti menjaga makanan-makanan tertentu. Bahkan Anda sebagai orang tua, Anda lah sebagai orang tua, saya rasa Anda sudah berkeluarga. Ada makanan tertentu yang dijual di pasar, tidak Anda benarkan anak Anda makan itu. Misalnya es krim, ketika Anda rasa tidak baik anak-anak itu mengonsumsi terlalu banyak gula berlebihan. Padahal es krim itu adalah makanan halal itu dalam ajaran Anda. Lalu Anda katakan nggak boleh makan es krim. Dan anak Anda menuruti Anda. Apakah anak Anda menuhankan Anda kira-kira? Dalam ruang lingkupnya kecil, itu tentu kita menuhankan. Anak menuhankan kita karena dia mengikuti kita. Kan ruang lingkupnya kecil. Makanya saya bilang tadi, Bang. Sebentar, Bang. Makanya saya bilang tadi kata penggunaan Rab itu hal yang bisa digunakan antara fisik dan metafisik. Sedangkan kata ilah baik di dalam Kristen maupun Islam akan untuk digunakan ke dalam hal yang metafisik. Oke. Gitu loh. Harus dibedakan itu dulu. Berarti Anda menyatakan ketika anak Anda mendengar perkataan orang tuanya tidak boleh makan es krim, tidak boleh jajan sembarangan, dan dia taat patuh kepada orang tua, Anda telah menjadi Tuhan bagi anak Anda gitu ya?
Iya bang, Oh, bukan berarti bukan berarti Papaku Tuhanku. sebentar bang. Artinya saya kan berkuasa. Kata Tuhan itu kalau abang lihat secara terminologi dan etimologi mungkin bisa. Coba kita lihat terminologi dan etimologi kata Tuhan itu yang pertama kali dipopulerkan oleh Ledecker. Coba kita lihat dulu bang, supaya kita jangan salah. Karena kita lebih berkuasa kan. Sebenarnya seperti itu. Pemilik atau penguasa gitu bang. Berkuasa dengan anak saya berkuasa dengan anak saya. Kan begitu. Oke. Silakan dari teman-teman. Jadi kita Muslim, harus bedakan hal yang fisik dan premis ini? metafisik. Saya kan tadi bilang harus bedakan penempatan hal yang fisik dan metafisik. Itu yang saya harus bedakan gitu bang. Iya, oke. Saya hargai narasi saudara. Mungkin apakah bagi teman-teman Muslim ketika kita mentaati perintah Rasulullah itu berarti kita menuhankan Rasulullah? Itu premis itu coba di-clearkan dulu agar teman-teman Kristen mengerti ketaatan kita kepada sang Nabi, kepada junjungan kita Nabi Muhammad itu apakah dalam artian ubudiyah, mengibadahi, atau dalam artian menjalankan perintah Allah. Silakan. Oke, aku jawab ya. Atau ada abang-abang yang lebih mau ini? Silakan. Oke. Silakan. Oke, syukron. Nah, begini. Ketika kita umat Islam ya menuruti perkataannya Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya, itu bukan berarti kita mempertuhankannya. Aduh, ini kebiasaan karena memaksakan konsep kalian untuk kita terima. Oh, tunggu dulu cuy. Ya. Dalam surat An-Najm ya ayat yang ketiga dan keempat ya, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan tidaklah yang diucapkannya itu Al-Quran menurut keinginannya, tidak lain Al-Quran itu adalah wahyu yang diwahyukan. Nah, berarti setiap apa yang disampaikan Rasulullah, setiap instruksi yang disampaikan Rasulullah, setiap ajaran yang disampaikan oleh kepada Rasulullah maupun bimbingan maupun arahan ya. Karena apa? Karena berasal langsung dari Allah. Manusia membutuhkan ya instruksi bimbingan dan ajaran langsung dari Allah. Jadi Allah tidak perlu turun ke bumi, cukup memberikan melalui perantara utusannya, menyampaikan wahyunya, disampaikan kepada para umatnya melaksanakan. Seperti contoh ya, ini apa namanya, dalam surat Al-Ikhlas kan, qul huwallahu ahad. Kita umat Islam pun mengakui Allah satu-satunya Esa. Asyhadu alla ilaha illallah, mengakui Rasulullah sebagai utusan. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Seperti itu. Jadi apa yang disampaikan, apa yang dilaksanakan, itu penyampaian dalilnya ada, dasarnya ada. Begitu ya. Nah, dan juga ya pada surat Yusuf ayat yang ke-50 tadi, jadi Pak Arjuna, Al-Qur'an bukan bahasa Indonesia, Pak. Jangan dipahami Al-Qur'an cara bahasa Indonesia. Tersesat dalam kegelapan tadi. Nah, di sini. Waqalal maliku ya, ini kan ini pada kata rob ini kan, yang satunya rob kepada apa namanya, rob kepada Fir'aun, yang satunya lagi rob kepada ini apa namanya, nah sini kan dalam terjemahan. Dan raja berkata, bawalah dia kepada didatang kepadanya. Waalaikumsalam. Kepada dia Yusuf berkata, kembalilah kepada tuanmu dan tanyakan kepadanya bagaimana halnya perempuan yang telah melukai tangannya. Sungguh Tuhanku Maha mengetahui tipu daya mereka. Nah, yang pertama tuanmu. Ada kata sorry. Ada kata apa namanya? Kata rebu kata di sini mana ya? Dalam surat Yusuf ayat yang ke-50 di sini. Falamma ja'ahur rasul qala Rabbika. Ini Rabbika ini. Pada Tuhanmu. Kenapa ini sang raja itu diberikan gelar sebagai Rob? Ya karena memang kata Rob dalam bahasa Arab ini generic name. Yang namanya generic name itu mengalami posesif objek kepemilikan. Jadi bisa dikatakan tuanku, tuan kita, tuan kami, tuan kamu, tuan dia, tuan kalian, tuan mereka.
Jangankan cuman kata Rob dalam Al-Quran, Fir'aun pun sebagai Rob. Tapi apakah umat Islam itu menyembah Fir'aun? Jawabannya 1000% tidak hingga hari ini. Camkan itu. Nah, jadi berarti kata gelar Rob ini ya, kita lihat dulu eksistensinya mengarah kepada siapa? Kepada manusia atau kepada Allah? Allah pun sebagai Rob. Tapi Allah sebagai proper name. Fir'aun pun sebagai Rob. Begitu. Tapi apakah otoritas kekuasaan atau kepemilikan dan kekuasaan Allah dengan Fir'aun itu sama? Jawabannya tidak. Fir'aun cuma di Mesir, Allah seluruh langit dan bumi dan ciptaannya. Begitu. Kalau kayak gitu kan simpel. Kita sapa dulu yang baru bergabung dengan diskusi atau bincang-bincang santai kita. Ada